Oke, halo semuanya, kembali lagi di Fortiwanif ya. Kali ini kita mau pulang kampung lagi ya. Abis nyampe dari Bangkok kemarin malam. Sekarang siang-siang jam 12-an kita langsung jalan. Tapi kayaknya mau hujan nih, udah ada suara petir-petir ya. Dan kita sekalian baliknya bikin konten karena kita pinjem mobil ini, namanya Tigo 5X dari Chery. Ya, ini adalah mobil paling terjangkau dari Chery. Harganya itu dari 299, sekarang ada potongan 20 juta jadi 279 aja. Dan yang versi paling murahnya itu 249. Nah, di bawah 300 juta ya, ini berarti masuknya small SUV ya. Dan bayangin, ini semuanya lengkap loh. Jadi kalau kita lihat dari depan, dia punya radar buat adaptive cruise control, ada kameranya juga buat lane keeping assist, lane departure warning juga. Terus lampunya sudah pakai proyektor LED dan di sini ada DRL-nya. Jadi kalau lagi siang-siang tuh dia nyala. Terus ke samping ya, dia pakai velg itu 16 inci dengan Bang Linglong crosswind. Dan dia sudah pakai 4 buah rem cakram. Dan tampilan sampingnya seperti ini dengan panjang 4,3 meter ya. Terus belakangnya, ini nih yang gue suka nih. Karena pas kita buka belakangnya, bagasinya lumayan besar. Karena gue lagi beli ini, perahu karet ya, buat di Klaten. Jadi kalau naujubillah ada banjir ya, kita bisa jadi tim rescue. Ya, alhamdulillah di Klaten nggak ada banjir sih, aman lah ya. Terus ini ada tas, ada koper, masih bisa masuk dan kita dapat ini nih, separasi. Kita tutup, ada wiper, ada defogger, high mount stop lampnya panjang. Terus ini ada roof rail, tapi ini pemanis saja karena dia dari plastik. Sama di bagian tengahnya dia ada shark fin antena. Lampunya ini pinter nih, jadi lampunya itu sebenarnya dia belum LED, tapi dibikin desainnya tuh ala-ala kayak ada LED-nya gitu, garis-garis ya. Kekinian sekali. Terus di bagian bawah sini ada fog lamp, sama ini ada aksen-aksen knalpot. Padahal knalpotnya ada di bagian dalam. Sama dia ada 3 buah parking sensor di bagian belakang. Nah sekarang kita masuk aja. Ini ya mobil. Harganya 279 juta. Tapi dari door trimnya aja ya, nggak kelihatan seperti mobil di bawah 300 juta. Di atasnya dia pakai soft touch. Di sini ada garis-garis kayak aluminium brush gitu. Di sininya kulit lagi, kulit sintetis ya. Ada warna merahnya. Di sini baru ketemu bahan plastik. Jadi door trimnya udah mewah banget ya. Kayaknya mobil di bawah 300 juta nggak ada door trimnya kayak gini deh. Terus udah all auto power window. Nah, terus di bagian dalamnya ini mirip kayak Chery Tiggo 7 yang lebih mahal. Bahkan speedometernya sama. Terus ada layar tengah di sini, bentuk AC-nya segala macamnya sama ya. Yang beda cuma di bagian bawah sini, dia nggak ada displaynya, jadi ini tombol kapasitif semua. Tapi yang unik nih ya, coba mendekat. Dia AC-nya itu, gue pikir dia dual zone, tapi nggak dual zone ternyata. Dia single zone, tapi dibikin temperaturnya itu ada di sebelah kanan, sebelah kiri gitu. Tapi kalau misalkan kita naikin, ya sama, universal. Terus di belakangnya, kalau misalkan kalian duduk di belakang gitu ya, nah, ini ada beberapa barang. Dia masih punya legroom, masih punya headroom yang lega ya. Sama di sini ada 2 buah ventilasi AC. Jadi nggak perlu rebutan. Tapi di bagian belakang sini dia nggak ada USB charger. Dan di bagian belakangnya juga ya, ini nggak pakai soft touch, tapi di sininya pakai kulit yang besar ya kan. Di sini juga besar. Di sini ada lubang buat tweeter, tapi sepertinya nggak ada tweeternya. Sama di sini kita dapat cup holder. Jadi ini mobil, kan biasanya mobil harga terjangkau, terutama di bawah 300 itu banyak banget cutting cost-nya. Ini gue nggak nemu cutting cost-nya di mana ya. Kok semuanya lengkap sekali. Let's go. Kita jalan. Dan perjalanan ini sekitar kalau cepet 6 jam. Kalau biasa itu 7-8 jam. Kalau lama di atas 8 jam. Kita nggak tahu perjalanan lancar apa enggak. Tapi yang pasti kita jarang mampir ke rest area. Kenapa? Karena kita lagi puasa. Terus yang kedua, kita akan isi bensinnya full. Habis itu kita reset MID-nya. Nanti sampai Klaten kita akan isi full lagi. Kita cek berapa kilometer per liter secara manual. Kita akan bandingkan MID sama ngisi secara manual. Let's go! Sekarang kita baru keluar dari kantor dan gue surprise sekali tadi waktu gue ngatur kursi ya. Ya seperti yang kalian tahu, mobil di bawah 300 juta tentu saja dia belum pakai electric seat. Tapi pas kita ngatur setir, dia sudah pakai tilt dan teleskopik. Wow, 300 juta kurang loh. Tilt dan teleskopik, kok bisa? Terus juga dia punya bantingan itu cenderung yang empuk ya, dan travelnya mainnya panjang.
Tapi dia masih ada rasa kakunya gitu pas kena gubrak gitu loh. Masih ada. Jadi menurut gue bantingannya enak sih. Ya, kita lewat agak kenceng ya. Tuh. Bantingannya pas gitu. Dan mobilnya juga dimensinya kompak ya. Jadi buat lewat-lewat gang kayak gini, nah, kita biasa ambil jalan pintas memang lebih gampang. Sekarang kita lagi mau fullin dulu bahan bakarnya. Dan pas dibuka, dia dikasih tahu kalau dia tuh pakainya RON 92 atau lebih. Jadi kalau tanda panah, terus ada bawahnya garis sama dengan atau lebih. Jadi kita nggak perlu isi yang 95 atau 98, lebih hemat. Karena pakai bahan bakar yang standar aja, 92. Jadi tadi kita ngisi 31 liter ya, totalnya 461.000. Nah, ini sekarang kita reset. Oke, kita tahan lama. Nah, udah. Average fuel consumption-nya hilang. Oke, let's go, kita jalan. Ini kita di pom bensin yang di daerah Tanjung Barat ya. Nah, terus gue biasanya kalau gue minjem mobil gitu buat ke Jakarta Klaten gitu kan, pulang pergi, gue tuh beberapa kali ini ya, gue minjem mobil tuh selalu maunya yang bagus-bagus. Kenapa? Karena buat safety-nya ya. Jadi kalau misalkan nauzubillah di perjalanan ada sesuatu gitu kan, karena kan semakin panjang perjalanan kan resikonya juga semakin tinggi kan. Ilmu peluang lah kalau di matematika ya. Nah, minimal tuh kalau kita terjadi apa-apa, kita pakai mobil yang safe. Artinya crash test-nya bagus. Nah, mobil itu gue cari crash test-nya itu kalau buat di Asia Tenggara tuh belum ada ya, karena masih baru juga nih si Tigo 5X ini. Tapi kalau kita lihat tesnya kakak-kakaknya, cari Tigo 7, Tigo 8, itu mereka dapat hasil yang bagus semua. Kebanyakan bintang 5. Nah, yang ini kita tinggal tunggu aja. Tapi yang pasti ya, ini mobil di bawah 300 juta. Airbags-nya ada 6. Ada di pilar sama ada di kursi. Artinya, ini mobil secara safety harusnya nggak main-main sih. Makanya gue jadinya pede gue. Dipinjemin cari Tigo 5X, kita bawa Klaten aja yuk. Terus juga di dalam interiornya, kita dapat wired Apple CarPlay dan Android Auto. Dan ini lancar ya, jadi nggak delay-delayan. Terus sama dia ada kamera 360-nya. Jadi kita bisa ngelihat 360, ya, 3D view juga bisa tuh, bisa diputar-putar. Sama, dia bisa kita atur front wide view, rear wide view. Sama kita bisa aktifin kalau misalkan kita pakai lampu sen, dia akan langsung otomatis nyala gitu. Dan ketika balik ke Android Auto, cepet, nggak perlu waktu delay yang lama gitu. Nice. Sesuatu yang tidak gua sangka dari mobil under 300 juta. Mobil under 300 juta ada kamera 360-nya apa? Apa ya? Kayaknya nggak ada. Kemudian kita juga dapat sunroof di bagian sini. Di sini juga ada kaca, ya kan? Terus di sini ada tempat buat naruh kacamata. Even lampu-lampu di dalam mobil ini dia sudah pakai LED semua, ya. Electronic parking brake ada, auto hold-nya ada, hill descent control-nya juga ada. Dan untuk lampunya itu bisa kita atur levelingnya dari sini. Kok lengkap banget ya? Maksudnya, gue kalau jadi akuntan di pabrikan mobil gitu ya, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak untuk pabrikan, ada beberapa hal yang akan gue sunat gitu. Karena kita berpikir secara akuntan ya, bukan secara engineer. Kalau secara engineer mah pengen yang terbaik aja gitu kan. Kan banyak orang bilang mobil itu kan udah dibikinin sama profesor, sama insinyur yang hebat-hebat ya kan. Terus ngapain dimodif lagi? Emang lu lebih hebat dari mereka? Ingat juga, di pabrikan mobil itu juga ada namanya akuntan. Dia akan ngitungin gimana caranya bikin mobilnya lebih murah. Jadi profesor-profesor tadi itu udah bikin bagus-bagus, dicoret-coret nih. Ini dihilangin, ini dihilangin, itu dihilangin ya kan. Nah, sebenarnya di mobilnya juga ada beberapa yang hilang gitu ya. Cuma mengingat harganya di bawah 300 juta, jadi gue nggak komplain. Kayak misalkan ini nggak ada wireless chargingnya, tapi kita dikasih tempat buat naruh HP. Dimana ini kalau dari pegang dari karet-karetnya, ini kan kalau kita taruh HP dia nggak bunyi-bunyi ya karena ada karetnya ya. Ini kayaknya emang disiapin buat wireless charging, cuma nggak dikasih. Nah, sekarang kita bayar tol dulu ya. Ini kita udah dapat diskon tarif tol belum ya? Karena kan bentar lagi udah mau mudik lebaran. Biasanya mudik lebaran tuh ada diskon tarif tol. Ada nih tempat buat naruh tolnya di sini. Ya, dia tuh ada ininya ya, voice command-nya bahasa Inggris. Jadi kalau kita ngomong itu kadang-kadang suka masuk gitu. Nah, cuman bisa kita bikin settings di sini. Jadi kita bisa jadiin custom gitu, mau dipanggil siapa. Misalkan mobilnya namanya
pala gitu ya, panggil pala, nyala dia. Dan juga mobil ini tuh punya ADAS yang lengkap loh. Jadi kalau kita di tol kayak gini, kita tinggal nyalain aja. Set. Ini limiter. Cruise control yang sebelah kiri. Oh, ada limiternya dia. ACC on. Nah, kita set sekarang. Nah, ACC aktif. Kita naikin kecepatannya jadi 90 ya. Oke. Oh, dia ada lane departure warning. Nah, di bawahnya ini ada BSD ya. Tapi bukan Bumi Serpong Damai, bukan. Dia itu blind spot detection, distance warning system, AEB, automatic emergency braking, RCW, rear cross warning ya. Apa sih ini? Bukan. When running there will be an alarm, the driver and the rear driver rapid approaching. Oh, kalau belakangnya itu terlalu dekat sama kita, dia akan ada warningnya. Pre-collision warning, ACC. Oh, itu buat ngatur distance-nya tadi. Terus ada easy moving mode, cuma dia harus pindah ke P dulu baru bisa mengaktifkan atau nyalain si fitur ini gitu. Jadi dia lane keeping assist-nya belum ada ya. Tapi udah cukup sih karena udah ada adaptive cruise control. Dan itu udah ngebantu banget buat kita di jalan kayak gini nih, keluar kota. Enak. Nah, sekarang kita di jalan MBZ. Nah, pengen tahu mobil suspensinya enak atau enggak, itu biasanya di MBZ ya. Jadi, setelah kita nyobain mobil ini, ternyata mobil ini nggak cuma mobil yang banyak fitur, tapi ternyata cukup nyaman ya. Gua rasa suspensinya tuh pas. Dia nggak terlalu empuk, tapi nggak terlalu keras. Di tengah-tengah lah. Buat lewatin speed bump gini menurut gua masih oke. Dan kita, tekanan anginnya, bisa dilihat di sini, ada TPMS-nya. Nah, ini 239 sama 2,5. Kira-kira sekitar 35 PSI lah. Kalau ini kan dalam bentuk KPA ya. Terus kita dapat 14,3 km per liter average-nya dan udah menempuh 52,4 ya. Dan ini kan kita dari tadi pakai adaptive cruise control ya. Kalau pakai adaptive cruise control, dia tuh akan ngejaga kecepatannya itu sesuai dengan yang kita set. Sama kalau depan kita melambat, dia akan ikut melambat. Nah, dia itu kalau misalkan depannya tiba-tiba kosong dari lambat, dia tuh ngambil RPM-nya tuh bisa sampai 4000 RPM, cukup tinggi. Dan ketika dia ngerem, dia masih agak terasa terburu-buru ya. Jadi belum sehalus itu. Tapi untuk mobil di bawah 300 juta, ini mah udah bagus banget gitu loh. Dan ini mobil ya, lanjut lagi ngomongin tadi engineer versus angkutan ya. Ini kan mobil udah di bawah 300 juta, tapi tetap masih ada beberapa hal yang kayak misalkan gini nih, di atas speedometer ini dikasih kulit dan jahit-jahitannya asli ya. Di sini juga jahit-jahitannya beneran nih ya, bukan cuma pattern. Sama di atasnya ini soft touchnya tebel sampai ke sebelah kiri. Nah, terus apa yang dikurang-kurangin dari mobil ini? Nah, yang pertama ini nih, dia nggak ada wireless charging, tapi ini sebenarnya udah disiapin buat wireless charging karena ini pakai karet. Jadi kalau misalnya kita naruh HP, dia nggak bunyi-bunyi. Terus yang kedua, di tengah situ ada speaker ya, tempat speaker tapi nggak ada speakernya. Kayaknya kalau versi yang ada premium sound itu dikasih speaker biar suaranya jadi lebih enak. Nah, yang ini dia pakai 6 speaker, 4 buah speaker dengan 2 buah tweeter, sama dia ada settingan dari Arcamis ya. Jadi kalau kita masuk ke sini ke setting, nah nih Arcamis. Jadi kita bisa atur mau enak buat driver atau buat passenger, udah disettingin pakai software dari Arcamis ya. Cuma kita lagi nggak pakai karena ini kita jalannya hari Sabtu, itu hari ya. Jadi memang ini mobil secara rancang bangun sepertinya emang udah disiapkan buat varian yang premium gitu, yang pakai speaker lebih bagus, pakai wireless charging dan lain-lain. Ditambah dia tuh punya filter AC yang lengkap dengan penyaring udara yang kekinian lah, kayak buat di rumah-rumah, kan tulisannya clean air di sini. Terus juga ini kalau kita buka storage-nya, wih, soft opening loh. Jadi rasanya mahal ini mobil. Jadi kekurangan-kekurangan yang gue sebut tadi itu jadinya tuh rasanya nggak terlalu dipikirin karena emang harganya sudah terjangkau. Jadi kalau misalkan kalian pengen upgrade ya, mobil ini bawaannya tuh udah bingung mau di-upgrade apa. Karena udah lengkap semua. Paling kalau mau upgrade,
Yang pertama, peredam kabin ya. Ini peredamannya untuk mobil di bawah 300 juta menurut gue udah oke. Tapi kalau ditambah lagi, pasti lebih mantap. Terus yang kedua, audio itu punya potensi menurut gue. Kalau misalkan audionya ditambahin speaker tengah gitu ya, dikasih prosesor, wah itu pasti suara cakep. Dan belakang bisa ditambahin tweeter juga, biar di belakang itu suaranya tetap enak. Dan yang terakhir, biasanya mobil sekarang itu gue suka saranin buat upgrade lampu. Tapi mobil ini di malam hari, lampunya udah cukup terang. Nice. Oke, sekarang kita ada di rest area 389 apa? 379A ya. Ya kan? Salah mulu, padahal kita tuh paling sering di sini ya rest area ya. Karena tempat makannya banyak, tempat buat belanja-belanja juga banyak di sini. Sama masjidnya bagus. Nah, cuman kita tadi beli cemilan sedikit ya. Kenapa? Nanti kita pengen buka di jalan, terus habis itu kita mungkin di rest area 456 kita akan baru makan besar di situ. Jadi karena buka puasa masih sekitar 25 menit lagi, jadi kita lanjut jalan lagi. Dan ini mobil ya, seperti gue bilang tadi, ini lampunya ya, lucu ya, keren ya di sana ya, kayak LED. Tadi ini masih pakai bohlam loh, cakep. Dan ini sepertinya rest areanya masih diperbaiki-perbaiki ya, kayaknya emang persiapan buat mudik. Nah ini baterai GoPro-nya mulai ngaco ya, dia masih 46%, tapi tiba-tiba mati sendiri nih, power off. Nah kan, sering terjadi di GoPro zaman now. Dan emang baterai gampang gebung. Nah ini sekarang GoPro-nya udah dikasih kabel ya. Nah, jadi udah nggak mati-mati lagi. Nah sekarang kita ngomongin mesinnya ya. Ini mesinnya 1500 cc, tenaganya lumayan 112 PS. Dimana kan rata-rata mesin 1500 cc ya biasanya 110, 107 gitu ya. Ada yang 120, tapi 112 udah lumayan lah menurut gua. Terus ini karakter tenaganya itu ada di putaran bawah. Jadi kalau kita pakai buat pelan-pelan, buat nyodok-nyodok, itu dia responsif banget gitu. Set gitu, diinjak pedal gas sedikit dia lari gitu. Nah, cuma pas lagi bawa di tol kayak gini, ketika kita pakai di ini sekarang 120 ya, dia tuh maunya main di putaran-putaran atas terus gitu. Cuman tenaganya kurang menggebu-gebu karena emang adanya di putaran bawah. Nah terus kalau misalkan kita ngerasa di tol RPM-nya tinggi gitu ya kan, dia kalau dipakai gini tuh maunya RPM tinggi terus nih. Nah biar hemat kita tinggal ubah ke Tiptronic ya, dan kita bisa jadiin manual. Nah manualnya dia pakai CVT, disimulasikan jadi 9 percepatan. Jadi bukan 7, bukan 8, tapi 9 tuh. Ini gigi 9 sekarang. Terus kalau kita misalkan melambat nih ya, terus dirasa giginya ketinggian. Nah, kayak tadi tuh. Ada indikator buat naikin gigi sama turunin gigi gitu. M7. Jadi ternyata mobilnya seru juga ya. Ada Tiptronicnya sama kita dikasih indikator buat naikin apa turunin gigi gitu. Nih, sekarang suruh naikin lagi. Oke, sekarang gigi 8. Lanjut lagi. Belum disuruh gigi 9. Oke. Sekarang gigi 9. Jadi kalau gigi 9 itu di 122 km per jam itu 2000 rpm lebih dikit, nggak nyampe 2500. Harusnya hemat sih nih. Nah, kita ngomong-ngomong hemat, dapat berapa sih? Kita dapat 12,8 km per liter dengan cara berkendara kita pantengin tadi di adaptive cruise control di 120 ya. Memang pas pakai adaptive cruise control dia maunya rpm-nya tinggi terus sih. Pas kita matiin cruise controlnya, RPM-nya jadi lebih rendah. Kayaknya kalau kita nggak pakai adaptive cruise control, dia bakal lebih hemat sih. Kayak tadi waktu kita sampai KM57 itu masih 114-an sekian. Pas jalannya senggang, sepi, kita gas terus ya. Dan cepet loh, ini kita belum jam 6 ya. Tadi kita berangkat jam 1, udah nyampe Semarang sekarang. Jadi kalau emang jalannya lancar, kosong, itu lega ya, enak ya. Dan mobil ini juga di bawah 120 di tol gini ya. Dia ini loh, anteng loh mobilnya loh. Jadi ternyata kita udah cek maghribnya itu jam 5.47 ya. Ini bentar lagi nih, 1 menit lagi nih. Jadi kita udah siapin bukaan ya. Tapi nggak banyak, cuma minuman sama beberapa makanan ringan. Habis itu nanti kita di Patimana berhenti, baru kita makan besar di sana. Ya.
nggak apa-apa, sambil menikmati perjalanan. Tapi emang gitu sih, kalau kita buka puasa, jangan langsung makan besar. Kenapa? Karena nanti perutnya kaget gitu kan. Dan biasanya kalau langsung makan besar tuh bikin ngantuk dan cepet kenyangnya kembung gitu loh. Nah, pas banget bayar tol, udah buka puasa, alhamdulillah ya. Tadi gue ngecek jam buka di Semarang, dia 5.47. Ya. Alhamdulillah, segar sekali. Nah, sekarang kita udah nyampe di rest area kilometer 456 dan ternyata hujan. Tuh lihat tuh. Nah, ngomong-ngomong soal hujan juga, dia ini wipernya auto loh. Jadi nggak cuma si lampunya doang yang auto, tapi wipernya juga auto dan dia punya auto high beam. Jadi dari tadi kita nyalain auto high beamnya, dia akan high beam sendiri secara otomatis. Nice. Nah, kita cari parkir dulu, habis itu baru kita makan-makan. Oke, sekarang kita jalan lagi. Nah, mungkin teman-teman penasaran kunci kayak gimana? Kuncinya bentuknya seperti ini ya. Kita pencet aja. Tapi sebenarnya nggak perlu dipencet, karena dia kan udah ada sensor di sini ya. Jadi kita tinggal tempel aja. Ada tulisannya Tigo. Keren ya? Ada proyektornya loh. Kepencet lagi. Nah, terus kalau malam ini jadi bagus karena coba lihat deh, dia ada ambient slide-nya di sini sampai ke sini panjang. Jadi ternyata desain mobil itu nggak bagus cuma pas lagi siang doang, tapi pas malam dengan ambient slide-nya, ya rasanya jadi kelihatan mahal. Kita tinggal nyalain aja, ada animasinya ya di speedometernya. Oke, let's go, kita jalan sekarang yuk. Udah makan enak rasanya ya. Dan perjalanan kita ini kurang lebih ya sekitar hampir 1 jam kali ya. Nah, enaknya kalau udah pakai electronic parking brake, kita tinggal masukin D, habis itu tinggal gas, dia langsung jalan secara otomatis, nggak perlu dipencet lagi. Tuh. Kok tarikan bawahnya tuh di gas, lari ya. Sama ini radius putarnya berapa ya? Gue di spesifikasi nggak nemu, tapi muter baliknya gampang banget loh ini mobil. Stroll downtown this evening when I heard music echo through the night. The same old songs that I heard the night before. So I started running so I wouldn't be too late. Oke, sudah keluar tol akhirnya. Alhamdulillah. Iya. Tapi so far mobilnya enak sih ya. Ini kita bawa naik tol dari tadi ya, nyetir sendiri gitu ya. Ternyata cukup menyenangkan mobilnya. Ditambah suspensinya enak ya, kursinya juga lumayan suportif ya, menyangga kanan kiri dengan baik. Terus handlingnya juga not bad untuk sebuah crossover yang seperti ini gitu. Jadi ini mobil tuh kayak paket komplit ya. Jadi kalau kita beli mobil ini tuh kayak udah nggak perlu dimodif-modif lagi kali ya. Tinggal pasang kaca film, tambah dashcam, udah lengkap, langsung kita gas aja. Paling kalau mau upgrade yang gue bilang tadi, audio ya, udah disediain juga tempat buat center speakernya, sama ditambahin peredam aja, udah cukup. Udah bener-bener kita nggak usah ambil pusing lagi lah. Ya ini udah mau nyampe rumah ya, tapi sebelum kita sampai rumah, kita sebaiknya isi bensin dulu karena sudah minta refuel, udah nyala warna kuning ya, merah apa kuning ya, kuning ya. Kita ke pom bensin, habis itu kita cek kita dapat berapa kilometer per liter kalau kita pakai metode full to full. Dan sekarang kita dapat average full consumption-nya itu 13 km per liter. Biasa ya, jadi beberapa kali gue naik MPV bolak-balik Jakarta Klaten, rata-rata juga dapatnya 13 km per literan gitu. Kalau menurut gue 13 km per liter dengan cara bawa kita yang tadi ya, yang jalannya kosong, lowong, rata-rata kecepatan 120 km per jam, ini normal ya, karena kalau naik MPV 1500 cc ya rata-rata segitu juga gitu. Cuma bedanya ini lebih tinggi, bannya lebih besar aja. Jadi nggak bisa disamain sama MPV ya. Jadi menurut gua konsumsi bahan bakaran normal sih ya. Ini ternyata buat motor ya. Jadi kita mundur dikit, dan ini kamera 360-nya di malam hari ternyata bagus loh, jernih loh. Gambarnya bagus juga di malam hari ya. Nggak pecah-pecah. Oke, sekarang kita isi bensin dulu. Harusnya 40 liter sih. Kalau 40 liter 1:13 bener. Kita dapat 42 liter Pertamax. Kita hitung ya.
Nah, ini saatnya kita menghitung ya. Tadi kan 13 km per liter. Kita nyalain sambil nunggu stroke jadi 12,8, turunnya 0,2. Kenapa ya? Kalkulator kita menempuh 521,7 km dibagi 42,3. Jadi kita dapatkan sekitar 12,333 ya. Ya kurang lebih mirip-mirip lah ya, bedanya cuma 0,5 km per liter dari actual yang di MID. Tapi itu wajar sih, karena ini bedanya nggak nyampe 5% ya berarti ya dengan actualnya. Jadi bisa dibilang MID-nya cukup akurat di sini. Oke, jadi itu aja vlog kita kali ini, kita selesaikan di pom bensin ya. Tapi so far, gue nggak nyangka ya, mobil sekarang itu di bawah 300 juta udah bisa dapat kayak gini. Dan emang kalau di atas kertas, kalian pasti yang lihat, oh di bawah 300 juta fiturnya banyak. Tapi pas dipakai, ternyata juga enak ya. Kita coba jalan, suspensinya enak ya kan, audionya lumayan, steeringnya juga lumayan. Dan yang paling gue seneng adalah build quality sama bahan-bahan material yang dipakai di mobil ini itu nggak murahan. Jadi ini benar-benar ngerusak standar mobil 200 jutaan ya. Kalau kalian punya uang sekitar 400 juta buat beli mobil 5-seater 4,3 meter crossover dengan cc 500, coba deh kurangin budgetnya, beli ini, sisanya bisa dipakai buat modif-modif, bisa buat ganti pelek, ganti ban, upgrade audio, kan jadi cakep tuh, modif-modif tipis. Nah, kalau kalian punya uang buat beli Chery Tiggo 5X, terus ada kembaliannya karena budget 400 juta, kalian mau modif apa aja? Coba komen di bawah. Terus sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye!